Kemarin sudah bahas ya introduction tentang Qt. Sekarang kita coba bahas yang modul-modul esensialnya. Modul esensial itu yang pasti ada di tiap platform. Jadi baik di Windows, Macintosh, Linux, iOS, Android, embedded Linux itu pasti ada modul-modul ini. Kalau modul-modul yang ekstra itu tergantung platformnya. Oke. Ada Qt Core. Jadi Qt Core ini basic modul dari Qt yang di dalamnya ada merupakan tambahan fitur ke C++. Jadi kalau teman-teman takut dengan C++, ini jangan takut di sini karena dengan library Qt ini penggunaannya itu jauh lebih mudah dibanding C++ yang yang standar ya, yang C++ 11 gitu-gitu. Nah, di sini di Qt Core ini ada mekanisme slot, oke, dapat di query dan juga dapat memiliki properti objek dan memiliki object ownership dengan guard pointers dan ada dynamic cache untuk library. Kemudian di Qt Core ini juga ada class dan method untuk fungsi-fungsi non GUI seperti karakter, waktu, QD, time, string, ya, akses file, akses time handling, container seperti list, map. Kalau misalkan di 11 itu standar template library ya, STL ya, standar template library. Kemudian ada multithreading proses. Kalau teman-teman nanti misalkan buat aplikasi yang intens dengan komputasi ya bisa menggunakan multithreading. Kemudian juga ada bisa bikin library, plugin dan timer. Dengan timer contohnya kita bisa bikin aplikasi yang bisa memanggil suatu fungsi misalnya tiap berapa milisecond atau berapa second, itu mudah sekali. Hanya mungkin butuh 2-3 baris sudah jadi fungsinya untuk timer ini. Oke. Kemudian ada serialization. Pernah dengar serialization? Nah, intinya serialization itu ialah proses untuk menerjemahkan struktur data atau objek dari format menjadi format yang bisa disimpan. Misalnya gini, teman-teman punya objek image, objek tanggal, objek waktu, objek apapun lah yang teman-teman sudah bikin objeknya dari kelas tersebut. Nah, untuk bisa disimpan di hard disk atau di memori atau ingin ditransmitkan ke networking, misal lewat TCP/IP atau UDP, itu harus diserialisasikan dulu. Nah, itu serialisasikan dulu. Nah, nanti kemudian dengan begitu file data tersebut bisa dikirimkan melalui networking atau juga bisa disimpan ke storage. Kemudian juga ada cryptographic hash. Ya, teman-teman yang senang security nggak usah pusing-pusing di sini. Udah ada library yang disediakan untuk hash-nya aja ya. Ada yang tahu nggak hash itu apa? Ada yang tahu? Hash? Ya, siapa ini? Boleh? Oke. Nggak tahu, saya jawab aja. Data. Iya, suara saya jelas ya, nggak putus-putus kan? Jelas, oke. Jadi hash itu intinya kalau secara ini membuat semacam identity dari suatu data ya. Misalkan kalau MD5 misalkan 32 bit. Nanti dari 32 byte. Nah, 32 byte SHA-512 misalkan 32 byte. Nanti dari data mau berapa giga pun, mau berapa tera pun, nanti akan dibuat semacam identity-nya dari situ. Nah, kegunaan hash ini salah satunya yaitu untuk mengecek integriti suatu data. Misalkan suatu data nih, teman-teman ngirim misalkan suatu data ABC misalkan dihashkan.
dihashkan dengan SHA 512 bit. SHA 15 bit, maka data ABC tadi akan di-generate string SHA-nya 15 bit. Kemudian kedua data tersebut akan dikirim ke penerima, baik data ABC maupun data hasil hash-nya. Kemudian si penerima akan menerima data aslinya SHA, misalkan ABC tadi ya, dan dibandingkan juga dengan hasil hash-nya. Kalau sama, berarti integritinya tidak rusak. Berarti file tersebut atau data tersebut belum terkontaminasi atau belum terubah di jalan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, ataupun oleh karena transmisi yang gagal. Seperti itu. Kalau yang dulu checksum ya, MD CRC32, tapi itu tidak secure. Nah, dengan ada kriptografikasi ini, itu lebih secure. Jadi berapapun datanya, mau 1 bit pun atau 1 byte pun, dan data yang lain misalkan 1 tera pun, ketika dihashkan akan mengenerate panjang atau lebar hash yang sama, tergantung algoritmanya. Nah, kemudian kit core yang berikutnya adalah kelas animasi. Jadi kelas untuk animation ini, misalkan abstract animation itu Ising Curve, itu ada di Qt Core. Walaupun dia nanti di GUI ya masuknya, tapi untuk handling animasinya itu ada di Qt Core sendiri. Oke, signal slot. Signal slot ini digunakan untuk komunikasi antar objek. Pertama. Kedua, mekanisme signal slot ini merupakan inti dari Qt sebenarnya. Yang mungkin di sistem lain itu beda ya, dari sudut pandang penggunaan maupun dalamannya gitu. Nah, signal slot ini dimungkinkan ada karena ada sistem Qt meta object. Misalkan gini, jika user ngeklik tombol close, nanti aplikasi akan nutup Windows sendiri. Kemudian jika ada data di network ya, TCP, UDP menerima data di network interface. Nanti bisa kita panggil, oh bahwa ada sinyal ini nih, ada data masuk di network kita bisa handle data tersebut. Nah, biasanya di framework lain namanya callback. Callback. Terutama yang ini ya, level-level bahasa C untuk callback. Oke. Signal. Signal itu dipancarkan ya, atau dihidupkan ketika ada suatu event terjadi. Misal, Qt widget punya beberapa sinyal yang sudah didefinisikan. Misalkan tadi, misalkan slide bar digeser-geser akan mengubah value-nya. Kemudian networking tadi juga, kemudian tombol, kemudian misalkan widget kalender, jika diklik akan memunculkan kalender yang lain. Kemudian signal tersebut adalah, kalau dari sudut pandang programming, dia itu hanya cuman fungsi deklarasi aja, nggak perlu didefinisikan, cukup deklarasi aja. Oke. Kemudian slot. Slot ini yang menerima fungsi yang menerima emit dari signal tersebut. Jadi dipanggil, slot itu adalah fungsi yang dipanggil untuk merespons untuk sinyal tertentu. Widget biasanya banyak tuh slot-slot yang udah didefinisikan, tapi biasanya kita bisa mensubclasskan widget dan ditambahkan slot kita agar kita bisa menghandle sinyal-sinyal yang kita butuhkan. Nah, sinyal slot ini adalah memiliki mekanisme type safe, yaitu signature-nya atau fungsinya. Misalkan teman-teman bikin signal itu ada 3 parameter, misalkan void, emit signal, integer. Nah, itu signature harus sama. Ketika integer di signalnya dan slotnya juga harus integer. Tapi kalau untuk jumlah parameter, slot boleh lebih pendek jumlah parameternya ya. Misalkan di signal ada 3 parameter, di slot bisa 2 atau 1. Nah,
Yang di-ignore itu yang terakhirnya. Jadi kalau misalkan ada 3 parameter, nanti misalkan di slotnya cuma ada 1 parameter, nanti 2 yang terakhir tuh bisa di-ignore. Tapi masalahnya satu, nggak ada compile time error checking. Jadi misalkan gini nih, beda signature ya, misalkan satu integer, satu void gitu, dia nggak dicek. Saya pernah ngalamin itu benar-benar harus kita sendiri yang waspada untuk melihat signature dari fungsi signal slot tersebut. Nah, ini contohnya nih. Misalkan ada objek punya signal 1, ini ya, objek signal 1. Kemudian misalkan anggaplah ini networking. Nah, ini objek TCP. Kemudian ini adalah objek yang untuk mengolah fungsi TCP tersebut, misalkan untuk mengolah data ya. Ketika ada data masuk kemari, nah kita bisa olah data tersebut atau di objek ketiga ini menggunakan slot yang pertama. Caranya seperti ini aja, connect objek 1, signalnya apa, kemudian objek 3, slotnya yang mana. Sama semua. Ini ya untuk pemetaannya bisa point to point dan bisa multi point ya. Kan signal 2 bisa dipanggil oleh slot 2 objek 3 dan juga bisa dipanggil oleh objek 4 slot 2. Seperti itu. Asal tadi ya fungsi parameternya sama, signaturenya sama. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, ini tadi nih. Misalnya kita punya suatu informasi, misalkan kita ingin menghapus suatu row dalam suatu database misalkan. Ketika data tersebut ingin kita broadcast ya, ingin kita emit, cukup hanya ini aja signalnya, void remove row, atau kita ngirim data ke networking ketika suatu proses telah selesai. Tinggal ini aja nih, tinggal send data aja, nggak usah didefinisikan, cukup deklarasi aja. Nah, beda sama slot. Kalau slot harus didefinisikan juga. Misalkan sini ya, ini di main.h-nya nih, ini main.h, ini main CPP-nya, main CPP. Nah, ketika data dari misalkan dari networking masuk tuh, maka kita hubungkan nih, connect this object ya, kemudian itunya signal apa yang mau diambil, yaitu send data. Nanti objek mana yang mau menerima, kebetulan objeknya juga ya, fungsi karena sederhana. Tapi kalau untuk proyek-proyek umumnya ini biasanya beda antara objek yang ngirim sama menerima, biasanya beda objek. Nah, kebetulan ini sederhana hanya untuk mencontohkan saja. Kita lihat ya, ini signaturnya sama, keyword array ya, dan jumlahnya sama. Maksudnya cuma 1 parameter saja. Nah, cukup segini aja, simpel kan untuk ngonekkan. Jadi ketika misalnya gini, send data, main window akan mengirim data. Otomatis ketika ada data masuk, main window juga akan memanggil fungsi ini, read data. Nah, read data itu sendiri ada di bawah definisinya. Di sini kita proses di sini, read data tersebut. Jadi ketika ada data masuk, read data inilah yang akan memproses data-data yang diperoleh dari send data. Itu. Contoh lainnya misalkan gini, jika tombol klik ingin menutup window, maka ini disnya UI push button, main window klik, terus kemudian objeknya anggaplah this, kemudian main window close window, seperti itu. Simpel ya. Dan untuk return value tidak ada ya, semua void di sini, baik signal maupun slot semuanya void. Tidak ada return value-nya.
Nah, meta object compiler nih, ini nggak ada di C++. Di sini dibutuhkan untuk mengkonvert sinyal dan slot menjadi standar C++. MOC udah bawaan dari si Qt sendiri. Oke. Nanti ketika MOC ini dipanggil, meta object compiler dipanggil, dia akan mengenerate additional files, namanya moc_myclass. Tapi kita nggak perlu detail dalamnya, cukup tahu aja ini. Ke depan juga kita nggak akan ngoprek-ngoprek ini MOC ini. Biasanya ini di-generate oleh QMake. QMake akan membuat makefile dan akan ada rules-nya di dalam QMake. Dan ada rules untuk nge-build MOC tersebut yang di dalam file makefile tersebut. Nah, ada Git resource system. Git resource. Misalkan teman-teman nih, misalkan buat aplikasi yang ada image-nya, ada audionya, mungkin apa lagi ya, ada videonya mungkin makanya. Nah, tapi ingin file-file tersebut gampang itu ekspornya. Jadi misalnya nggak perlu ditaruh di folder tertentu. Jadi ketika aplikasi itu di-deploy, cukup bawa sudah terinclude di binary-nya. Nah, itu bisa menggunakan sistem Git resource ini. Ini pastikan kepake terus ini Git resource. Jadi mekanisme ini platform independen ya untuk menyimpan binary file di dalam executable. Jadi dia nggak dibuat jadi dia nggak di luar aplikasi ya, dia ada di dalam aplikasi sendiri, di dalam file Excel-nya. Ini berguna jika aplikasi tersebut ingin menggunakan file-file tertentu, misalkan icon, image, audio, video, dan kita nggak ingin ada resiko kehilangan file-file tersebut. Nah, resource system ini berdasarkan kerjasama yang ketat ya antara QMake dan RCC, Resource Compiler, dan Qfile itu sendiri. Nah, resource tersebut disimpan dalam .qrc, yaitu format berbasis XML yang mendaftarkan file-file apa aja yang ingin kita store ke executable. Contohnya ya, misalkan RCC, Q resource, image building PNG seperti ini. Tapi nanti pada prakteknya tinggal klik kanan. Kita nggak usah ngetikkan ini ya, ngeklik kanan, add file aja, add file. Nanti dia sendiri akan yang mengenerate file XML ini. RCC. Nah, cara mengaksesnya, misalkan untuk ngambil file QML. Nanti ya, misalkan kalau teman-teman develop dengan QML, oleh file main.cpp-nya akan memanggil file QML yang utama dulu. Menggunakan sintaks seperti ini. Nah, simpel sekali. Kemudian misalkan ingin membuat icon untuk window, tinggal seperti ini aja. Oke. Kemudian ada Qt GUI. Kalau dulu ya di Qt level Qt release 4, sekarang udah release 6 ya, 6.23. Tapi saya masih pakai yang 5 karena 6 masih baru, belum berani pindah. Biasanya banyak perubahan yang besar di situ. Nah, di Qt GUI ini yang sekarang ya mulai versi 5 dan 6 itu sudah dipisahkan. Jadi GUI itu murni untuk low level. Kalau dulu untuk high level. Sekarang nih low level artinya dia itu yang ngurusin windowing system. Misalkan kalau di Linux itu pakai X11 gitu kan. Nanti di Mac pakai Coco gitu. Nanti dia sendiri yang ngurusin semuanya. Dan juga kalau teman-teman ingin low level yang seperti OpenGL dan OpenGL Embedded System, nah itu main di Qt GUI. Dan untuk imaging basic, fonts, untuk rendering fonts dan teks itu bisa di Qt GUI. Nah, jadi kita sendiri kalau misalkan ingin bikin game nih yang murni OpenGL, ini bisa pakai Qt GUI. Tapi ini agak sulit ya OpenGL ya. Sintaksnya ribet lah. Sekarang udah ada yang bagus, ada Qt 3D, Qt 2D, bahkan juga ada yang ini ya, benar-benar untuk
bikin game itu Unity ya sama Unreal Engine. Sekarang yang 4 berapa ya lupa saya. Unreal Engine yang keempat. Itu sudah ada. Itu bisa langsung tinggal gunakan. Ya, saran saya nggak usah pakai OpenGL lagi lah. Sudah terlalu ini apa susah. Oke, nah Kit Widget ini tampilan basic untuk desktop sebenarnya. Desktop yang klasikal lah, misalkan ada tombol window, slide bar, spin box, text edit gitu-gitu, line edit. Ini pakai widget. Ini bisa di desktop dan juga bisa di mobile untuk di Android, untuk di iPhone. Tapi ini ada keterbatasan. Kan untuk kasus-kasus kayak iPhone itu kan atau mobile ya, perangkat mobile itu kan kita bisa slide ya. Misalkan geser Windows slide kanan, ke atas, bawah gitu-gitu. Nah, untuk widget sendiri tidak bisa ke sana atau bisa pun tapi sangat sulit nanti untuk developnya. Dengan nanti kita lihat ya untuk QML itu mudah sekali untuk mendevelop aplikasi yang benar-benar fluid untuk mobile. Nah, kalau widget ini lebih ke arah untuk desktop sebenarnya. Walaupun juga bisa untuk mobile, tapi tidak menarik nanti, tidak menarik. User experience-nya tidak dapat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaannya. Recording in progress. Oke, lanjut lagi. Ini biasa kita widget example lah. Ini yang desktop banget ini. Ada group box, ada label, text edit. Nah, ini murni lebih layak digunakan untuk di desktop. Oke. Nah, tapi kelebihan juga dia punya kit styles. Bisa memberi warna-warni lah untuk aplikasi kita. Misalkan untuk misalkan seolah-olah ini ada nuansa warna coklat untuk di Ubuntu ya, ini di Windows dan ini ada contoh aplikasi untuk di Macintosh. Kita lihat Macintosh. Ya, untuk sintaksnya mirip CSS, sintaksnya ya, mirip CSS. Bisa untuk satu widget saja, bisa untuk keseluruhan widget. Artinya dengan satu dari aplikasi utama bisa nunjuk satu file bahwa kita ingin memakai QSS yang tersebut atau per widget bisa disetting. Nah, tergantung kebutuhan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang untuk widget dia bisa menggunakan layout. Pernah saya contohkan ya, misalkan dengan layout ini, ketika aplikasi kita besar kecilkan, dia itu ngikut ke parent-nya, Dengan tanpa layout ini, jika ada penyesuaian nih dengan desktopnya user, misalkan ada desktop dengan resolusi yang kecil, dengan resolusi yang besar, dia ingin maximize window. Nah, dengan menggunakan layout itu bisa ikuti parent dan ngikutin rules yang kita inginkan. Misalkan suatu tombol ingin maximize lebarnya atau besarnya, itu ketika di aplikasi dibesarkan, maka dia otomatis akan ngikutin besarnya si parent. Tapi kalau misalkan kita ingin buat dia tetap size-nya bisa juga tanpa mengganggu nanti widget-widget lainnya. Ini graphic view untuk memanage custom graphical item yang dua dimensi. Misalkan untuk bikin kotak, bikin elips, garis ya bahkan, atau teks biasa atau image, dan untuk juga bisa rotasi ya, zoom, itu bisa menggunakan graphics view. Ini ada di
ada di widget. Ini untuk kalau bikin game-game yang sederhana, misalkan game apa namanya tebak kata atau apalah, yang game lari-lari juga bisa. Ini bisa pakai graphics view, sudah sederhana ya, menunjuk pada 2 dimensi. Sama graphics view. Oke. Nah, Qt Network. Nah, ini mudah sekali nih Qt Network ini. Hanya dengan cukup mungkin ketika 3 baris ya, 3 baris, 4 baris, itu sudah jadi fungsinya untuk menerima dan ngirim data. Terlepas dari prosesnya ya, proses ininya, apa namanya, proses datanya mau digunakan untuk apa aja, tapi untuk skeletonnya sendiri, rangkanya sendiri, cukup 3-4 baris sudah jadi Qt Network ini. Ya teman-teman misalkan kalau ingin menggunakan yang TCP-nya basic sekali, ya bisa juga menggunakan fungsi bawaan Qt menggunakan TCP. Atau kalau misalkan ingin menggunakan protokol HTTP juga bisa menggunakan nanti menggunakan kelas-kelas dari Qt Network yang lain. Misalkan untuk request, sending data, menerima data ya, untuk post, put, get, di sini bisa juga ada kelas-kelasnya. Dan dia juga mendukung ini ya, SSL. SSL. Nah, itu juga untuk proxy. Sudah komplit lah untuk Qt Network ini. Dan sudah benar-benar cross platform ya. Karena ini kan ada di kelas esensial. Di semua platform ada. Ada yang tahu bedanya TCP sama UDP? Perbedaan mendasar lah TCP sama UDP. Udah belajar networking ya? Izin jawab Pak. Boleh. Siapa ini? Yang saya tahu gitu bedanya TCP sama UDP adalah kalau UDP itu best effort aja, jadi dia nggak terlalu mentingin integrity gitu. Kalau TCP itu harus terjaga integritinya. Contoh kalau misalnya UDP itu biasanya kayak video conference gitu, yang kalau bit lossnya ada nggak terlalu masalah gitu. Tapi kalau TCP buat yang penting-penting gitu biasanya. Oke. Yang saya nangkap. Betul, 100 Gus. Betul, 100 ya. Oke. Nah, benar. Jadi yang TCP untuk yang connection oriented ya. Nah, kalau yang UDP connectionless. Saya seperti tadi kalau untuk video call. Kalau misalkan video call nih hilang 1 bit aja, misalkan warna baju saya jadi warna hitam atau warna putih, itu nggak masalah, kan nggak akan ngubah data secara keseluruhan ya, nggak akan merusak lah. Kalau video call itu ngubah 1 bit atau 2 bit saja untuk warna misalkan. Tapi kalau data penting misalkan email atau ya chatting lah juga, itu kan harus connection oriented. Nah, jadi harus terjaga datanya. Nah, ini dia nih. Nah, untuk TCP ada namanya server dan soket. Beda sama UDP ya. UDP hanya ada sender sama receiver. Karena yang TCP harus connection oriented, jadi server harus ada. Nah, dari sini banyak nih turun-turunannya. Ini TCP UDP kan ini basicnya ya. Basicnya. Jadi kalau misalkan untuk lanjutan berikutnya, misalkan ada yang untuk IoT, itu ada MQTT, itu bisa menggunakan TCP. Kalau misalkan untuk di industri ya, ada namanya Profibus, Profinet, nanti kalau teman-teman masuk ke dunia industri, yang otomasi, itu banyak protokol-protokol di sana, di dunia industri. Nah, ujung-ujungnya memang TCP atau UDP lagi sebenarnya. Tapi mereka juga nambahin parameter-parameter lainnya untuk misalkan kalau untuk misalnya ini nih, saya ingin akses remote I/O untuk di suatu lokasi. Nanti dengan protokol tertentu itu udah ada format datanya di dalam protokol tersebut. Nah, beda kalau kita menggunakan yang basic seperti ini. Ini kita sendiri yang menentukan. Misalkan kita ingin ngirim apa nih di jalan, kan mau JSON formatnya, atau XML, atau bahkan koma separated ini ya, file ya, bebas. Kalau misalkan menggunakan protokol yang basic ini, kita bebas menentukan format datanya. Nah, bebas. Kita yang format, kita juga yang parsing sendiri. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan format data yang udah umum, kan JSON atau XML, itu parsernya sudah ada, tinggal pakai dan tinggal gunakan aja lah. Nah, itu untuk format data. Nah, untuk ini sendiri, TCP server, ini connection oriented ya. Bitstream di sini ada, bisa multiple client juga.
untuk kasus networking. Nah, yang untuk UDP hanya ada sender dan receiver, tidak ada server di sini. Jadi siapapun bisa ngirim dan bisa nerima. Misalkan kayak ini ya, jam ya, apa namanya, jam yang ada di Windows tuh. Misalkan kalau teman-teman klik window time yang di aplikasi Windows itu pakai protokol apa, UTC ya, time clock. Itu menggunakan protokol UDP sebenarnya. Dengan protokol UDP. Nah, kemudian ada nih SSL, Secure Socket Layer. Ini kalau saat ini udah banyak ya yang menggunakan SSL. Ya yang paling gampang itu ya di HTTPS. HTTPS itu turunan dari SSL, turunannya. Nah, SSL server ini menggunakan istilahnya PKI ya, public PKI ya, PKI lah, public key infrastructure untuk yang global, untuk yang global. Tapi kalau misalkan teman-teman bikin aplikasi untuk apa, misalkan untuk kalangan tertentu aja ya nggak usah pakai PKI lah, public key infrastructure, karena tidak perlu ada signing situ. Karena untuk SSL server ini si server itu mekanismenya punya sertifikat. Punya sertifikat ya. Misalkan kalau teman-teman buka HTTPS tuh, HTTPS Gmail atau apalah, HTTPS Google, klik aja tuh sertifikatnya siapa yang request dan siapa yang signing. Nah, yang signing itulah yang udah diakuin oleh seluruh dunia. Misalkan Tauti atau lagi Amazon mungkin ya, saya lupa. Ini saya Tauti. Nah, nanti dia yang signing itu, dan di browser kita sendiri ya, di Mozilla atau Chrome, itu public key-nya Tauti juga ada. Nah gitu, public key Tauti juga ada di situ. Nah, jadi kalau misalkan Mas, teman-teman pingin akses server tertentu, misalkan Bank Mandiri lah gitu, atau bank BCA, di situ udah desain oleh Tauti. Nah, makanya ketika kita buka situs Bank Mandiri tersebut, nah kita sudah tidak perlu ragu lagi karena situs ini sudah di sertifikatnya ya, sudah di signing oleh Tauti atau apa, oleh Certificate Authority namanya, atau CA, Certificate Authority. Nah, tapi kalau misalkan untuk aplikasi sendiri aja, misalkan untuk teman lokal aja ya udah nggak perlu signing, karena signing itu mahal juga sih, nggak mahal juga sih, mungkin sekitar 1 juta atau 2 juta ya untuk key berapa bit itu, 2048 mungkin sekarang 10 juta kalau nggak salah per tahun. Nah di Qt juga ada nih SSL server untuk yang basic ya, seperti sama kayak TCP tadi. Kalau apa namanya, teman-teman bikin protokol sendiri menggunakan basicnya SSL, bisa juga dengan Qt. Teman-teman nanti pelajarin dulu apa namanya, cara bikin sertifikat ya, menggunakan OpenSSL. Kalau saya sendiri OpenSSL, Windows ada, Linux ada untuk OpenSSL. Ada juga, sekarang udah ada semua ya di tiap-tiap OS. OpenSSL, CA gitu-gitu, masukin nanti nama, alamat, oke, mau berapa bit lebar public key-nya. Nah, apakah mau self sign atau desain oleh CA, itu ada semua di situ. Kemudian nanti di aplikasi Qt-nya sertifikat tersebut dibawa juga, baik untuk server dan juga untuk klien. Nah, uniknya di Qt ini, saya nggak tahu kalau di lain ya, si klien juga bisa punya sertifikat. Jadi server hanya akan menerima klien yang punya sertifikat. Beda dengan kita ke ini ya, situs-situs ke perbankan gitu kan servernya nggak perlu tahu kita punya sertifikat atau enggak. Nah gitu. Jadi kita yang perlu tahu kan, servernya aman nggak gitu. Kalau untuk yang di Qt ini, itu bisa klien juga punya sertifikat. Jadi server kan ngecek, ternyata si klien punya sertifikat. Nah, boleh saya terima koneksi dari dia. Nah itu. Nah untuk ini sendiri, untuk SSL server ini, untuk di awal, untuk secara algoritma ya, dia menggunakan RSA pada umumnya ya, RSA. Sekarang ini yang umum tuh 2048 bit. Jadi RSA ini asimetrik ya, menggunakan kunci asimetrik. Udah belajar ya berarti ya sekarang ya security ya? Dengan Pak Budi ya mungkin ya? Udah ambil kuliah security? Halo? Iya Pak, lagi ngambil.
Ngambil ya? Sudah belajar ini ya, SSL ya? Sudah masuk materi ini? Udah sempat dibahas sekilas kalau nggak salah, Pak. Oh ya, oke. Udah, berarti ini ringkas saja ya, berarti karena dibahas di kuliah lain. Nah, ya, jadi ya seperti itu. Teman-teman belajar cara bikin sertifikat, ya, masukin data-data. Nanti dia akan generate sertifikat dan private key-nya. Nah, private key itu jangan sampai hilang, jangan sampai kebuka juga. Oke. Karena udah belajar, kita lanjut aja mendingan ya. Nah, juga ada Qt SQL nih. Jadi, misalkan kalau teman-teman yang connect ke database, bisa connect ke SQL. Baik untuk yang desktop maupun yang mobile bisa connect ke SQL. Kalau untuk mobile juga ada, biasanya SQLite ya, SQLite. Nanti dia disimpan itu tergantung OS masing-masing. Misalkan kalau di Android itu di folder tertentu ya, saya lupa di mana. Kalau misalkan aplikasi di uninstall, itu file SQL-nya juga hilang. Nah itu, file SQL juga hilang kalau aplikasi di uninstall. Tapi kalau aplikasinya di-update, itu nggak hilang SQL-nya. Kalau kita menggunakan basic-nya. Kalau kita arahkan pasnya mungkin bisa, saya belum pernah juga sih, apakah bisa nggak SQL-nya itu tidak hilang kalau aplikasi di uninstall. Nah, ini QML nih, ini yang menarik ini. Ini GUI-nya bagus sekali untuk QML ya. Sekitar tahun 2011, jadi Qt itu kan sama Nokia masih nah mereka berpikir bagaimana bikin GUI yang gampang gitu, yang gampang dan mudah untuk di mobile, di versi mobile. Nah, buatlah QML. Kepanjangannya mungkin masih simpang siur, ada yang bilang Qt Meta Language, ada apa gitu. Ini masih simpang siur kepanjangan dari QML, tapi yang saya dengar itu Qt Meta Language ya. Ini udah lama, bahasanya 2011 sampai 2010 sudah ada. Jadi bagaimana intinya kita bisa membuat GUI yang fluid itu untuk mobile. Nah, Qt Quick ini framework dari QML. Jadi QML tadi hanya murni ini ya, murni ini saja bahasanya. Nah, Qt Quick itu framework yang untuk lebih advance lagi. Misalkan ada basic type untuk digunakan di QML dan juga ada canvas dan animasi juga bahkan dan terima user input. Bahkan beberapa kasus untuk fungsi tertentu itu Qt Quick menyediakan. Biasanya kan QML menggunakan C++ nih untuk menerima networking ya tadi ya. Nah, beberapa kasus Qt Quick itu ada fungsinya untuk menggantikan C++. Nah, tapi kalau untuk dari sudut pandang ini ya, programming, kan ada teman-teman ada hipster ya, ada hipster, ada yang hacker, ada yang hustler. Nah, yang hipster ini nanti yang banyak menggunakan Qt Quick untuk desain GUI-nya. Nah, desain GUI-nya. Nanti teman-teman yang hacker lebih banyak ke C++-nya. Kalau kasus ingin seperti itu. Jadi benar-benar saya bekerja di masing-masing file. Teman-teman bisa kerja di masing-masing file tanpa mengganggu teman yang lain ketika bekerja. Tapi kalau teman-teman udah pakai Git ya, udah pernah pakai Git belum sini? Git atau SVN lah gitu. Udah yang pernah pakai Git untuk develop aplikasi? Pernah ya? Nah, bagus. Ini satu orang kerja dengan file C++, satu orang lagi dengan kerja file QML-nya atau Qt Quick-nya. Contoh sederhana ya. Nah ini seperti ini aja QML itu. Bisa window untuk yang utama ini generate otomatis ya dari dari Qt ketika generate project. Nah ini awal boleh 640 80, tapi ketika di maximize ini akan ngikutin huruf-hurufnya. Karena kita untuk width sama height-nya sudah ngikutin parennya. Pewarnaan udah dari sini semua. Ini yang basic banget ya, hanya untuk Hello World aja. Seperti ini aja. Nah, untuk title-nya Hello World di sini. Nah, untuk yang ada rectangle, berarti kalau di dalam kurung ini ada kelas di dalam kurungnya parent-nya, berarti ini anaknya nih. Berarti rectangle ini anaknya window dan teks anaknya rectangle karena di dalamnya rectangle. Ingat ya hubungan-hubungan itu harus diingat parent dan child-nya.
Kita lihat nih untuk rectangle nih, lebarnya tentukan, ikutin lebar parent aja. Begitu juga height-nya, ikutin height parent-nya. Warnanya untuk rectangle light blue, ini light blue ya. Kemudian rectangle punya anak, text. Kita kasih ID lah. Nanti ID kita gunakan untuk kasus-kasus project yang sudah besar. Kalau masih kecil ini sebenarnya nggak perlu ID. Nah, kita ingin di tengah ya, center in si teksnya. Ada teksnya hello class, font family, size, dan color-nya. Oke, seperti itu. Nah, ini multimedia. Kalau teman-teman ingin bikin aplikasi yang berbasis multimedia, bisa menggunakan modul ini ya, kit multimedia. Ada KML-nya dan juga C++-nya. Bebas mau menggunakan yang mana. Jadi, tapi ada sudut pandang tadi yang logiknya biasa C++, yang untuk GUI-nya menggunakan KitQuick. Ini mirip sintaks apa? Java bukan? JavaScript bukan? Seperti yang gini-gini. Sintaksnya mirip sintaks apa kira-kira ya? Kalau yang bahasa pemrograman pada umumnya. Oke, sudah habis. Mau absensi sudah di ini? Gimana absensi? Ini kelas K02, udah isi semua ini, absensi. Parnaik. K02. Oke. Kelas K02. Belum ini. Parnaik. Randika udah ya? Randika. Dari terus dulu. Saya sudah masuk course-nya. Benar. Tapi belum. Punten mau nanya, ini view course yang mana ya? Tadi kayaknya saya miss dikit. Oh, view course aja bukan view modul ya? Oke. Nadira Sheila sama Galuh. Iya deh. 02 Galuh. 02. Siap deh, siap. Nadira Sheila belum ya? Sama Parnaik. Sudah saya refresh.
Makasih deh. Oke, berarti tinggal Parnaik aja ya. Oke, tinggal Parnaik aja nih yang kelas 02. Nggak ada ya, di Zoom juga nggak ada, saya lihat. Oke. Oke teh, sudah. Apa mau di ini aja? Ya, oke deh. Udah jam 10 juga ya, teman-teman ada kuliah lagi. Oke, demikian saya tutup ya kuliah ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam, makasih banyak Pak. Makasih, Pak.